Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the lesson. Jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text with me, Santi Rasyani. Jadi apa sih sebenarnya descriptive text ini? Descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau menjabarkan informasi tentang sesuatu, di mana sesuatu ini bisa berupa orang, hewan, tempat, ataupun benda. Nah, adapun tujuan dibuat descriptive text adalah untuk memberikan informasi atau gambaran tentang suatu objek secara detail. Jadi kalau misalkan kalian ingin menginformasikan sesuatu kepada pembaca secara detail, maka bentuk teks yang kalian bikin adalah descriptive text. Untuk menyusun descriptive text ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu identification atau identifikasi dan description atau deskripsi. Identification adalah paragraf yang berisi tentang informasi umum dari objek yang dibahas, di mana biasanya disimpan pada paragraf pertama dan merupakan pengenalan dari objek yang akan dibahas dalam wacana. Kita memiliki contoh yaitu Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It is situated in Central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world, which needs to be preserved in its circumstances. Sedangkan paragraf description merupakan paragraf yang berisi penjelasan yang lebih detail mengenai objek yang dibahas. Biasanya di dalam paragraf tersebut diutarakan tentang ciri-ciri, kebiasaan, keunggulan, ataupun karakter, sehingga kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai objek yang dibahas dalam wacana. Adapun contoh dari description, Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stones. It is the biggest temple in the world. After going into some restoration, Borobudur is visited by more and more tourists, both domestic and foreign tourists. Most of them admire Borobudur Temple because of its beauty, it is elegant, and the story of the relief on its wall. Nah, sekarang kita akan membahas tentang grammatical feature atau ciri kebahasaan. Jadi, ciri kebahasaan ini adalah untuk mengenali bahwa paragraf tersebut atau bukan sebuah wacana merupakan descriptive text. Biasanya dalam descriptive text sering terdapat specific partisipan, kemudian adjective atau kata sifat, juga simple present tense. Kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai grammatical feature ini. Kita akan mulai dengan ciri kebahasaan yang pertama, yaitu specific participan, di mana specific participan memiliki pengertian bahwa yang dibahas dalam descriptive text adalah objek tertentu secara khusus. Jadi perlu diingatkan kembali ketika kalian mencoba membentuk atau membuat descriptive text, maka pembahasan dalam teks tersebut wajib secara spesifik, tidak umum. Kita memiliki contoh diantaranya. Yang pertama adalah my cat, maka di dalam teks tersebut akan dijelaskan tentang kucing saya, bukan kucing pada umumnya. Yang kedua, contohnya kita punya Andy's car. Di sini kita akan menjelaskan tentang mobil Andy. Mau itu mereknya, kemudian kekuatan mesinnya, atau warna mobilnya, maka yang dibahas adalah tentang mobil Andy, bukan mobil pada umumnya. Yang terakhir kita punya contoh Tangkuban Perahu Mountain. Di sini kita akan membahas hal-hal yang ada di Tangkuban Perahu, mungkinkah souvenirnya ataupun misalkan pemandangan di sekitar Tangkuban Perahu. Maka pembahasan yang dilakukan hanya spesifik mengenai daerah ataupun Gunung Tangkuban Perahu saja, tidak menyangkut pada gunung-gunung yang lain. Ciri kebahasaan dalam descriptive text selanjutnya adalah adjektif atau kata sifat. Ketika kita mau menulis tentang descriptive text atau membentuk descriptive text, maka untuk mendeskripsikan objek yang akan kita bahas, kita banyak menggunakan adjektif atau kata sifat. Di mana pemakaian adjektif dalam descriptive text dirasa mampu membuat pembaca lebih memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Jadi, semisalkan penulis mau menuliskan apa nih
tentang objek tersebut, apa yang dia rasa, pandangan penulis terhadap objek tersebut, maka akan jauh lebih mudah dipahami oleh pembacanya apabila menggunakan adjektif atau kata sifat. Kita punya contoh di sini. Yang pertama adalah the dog is very aggressive. Jadi di sini menggambarkan bahwa si anjing itu memiliki karakter yang agresif, mudah menyerang. Jadi pembaca ketika membaca teks tersebut dia oh ini anjingnya agresif. Yang kedua kita punya contoh, Andy is a nice and quiet person. Dari sini kita bakalan tahu bahwa si Andy itu orangnya baik dan juga pendiam. Yang ketiga kita punya contoh, the beach is called pink beach because the sand beach is pink. Jadi pantai ini disebut pantai pink karena pasirnya berwarna pink. Nah, jadi misalkan pembaca pun tidak pergi ke pantai pink tersebut, dia sudah bisa mengimajinasikan hasil dari gambaran penulis bahwa pasir di pantai tersebut berwarna pink. Jadi itulah perlunya penggunaan adjektif dalam descriptive text. Ciri kebahasaan selanjutnya dalam descriptive text kita punya simple present tense. Jadi pada umumnya saat kita ingin membentuk descriptive text, maka tenses yang digunakan adalah simple present tense. Dimana karena kita ingin menginformasikan fakta, maka pembentukan kalimatnya most of them kita menggunakan simple present tense. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan tenses yang lain, tapi pada umumnya tenses yang digunakan adalah simple present tense. Selanjutnya kita akan membacakan contoh dari descriptive text di mana mengandung identification dan description. Yang pertama aku akan membacakan dulu yang identification. My room is my favorite place in my house. Kamarku adalah tempat favoritku di rumah. Selanjutnya kita akan lanjut ke description. My room is second floor, next to my big sister room. My room is painted light gray. There is a big bed inside my room where I sleep every day. I put some picture on my desk. There are my family picture, my picture with my friends, and my picture with my pet Luna, a Persian cat. I also have drawers where I put all my clothes inside. My room is not big, but it is the best place in my house for me. Jadi memiliki artian kamarku ada di lantai 2 di sebelah kamar kakak perempuanku. Kamarku dicat berwarna abu-abu muda. Ada tempat tidur besar di dalam kamarku. Tempat aku tidur setiap harinya. Aku menaruh beberapa foto di atas mejaku. Foto keluargaku, fotoku bersama teman-teman, dan foto bersama hewan peliharaanku, Luna, seekor kucing Persia. Aku juga memiliki lemari tempat aku menaruh semua pakaianku. Kamarku tidak besar, namun kamarku adalah tempat terbaik di rumahku. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh dari descriptive text. Ingat ketika kalian ingin membentuk descriptive text, jadi pastikan paragraf pertamanya merupakan identification atau pengenalan awal tentang objek yang ingin kalian bahas, dan selanjutnya kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya berisi tentang description atau penjabaran yang lebih detail lagi dari objek yang akan kalian bahas. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak ya buat perhatian kalian. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyain, silahkan komen di bawah dan jangan lupa buat subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.